Mari kita ikuti bersama ngaji kitab Ta'limul Muta'allim SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Seluruh keluarga besar SMP Khadijah yang dirahmati oleh Allah, para wali santri, wali murid, beserta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Khadijah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita awali kembali ngaji kitab Ta'limul Muta'allim sebagai bentuk diniyah siswa-siswi SMP Khadijah Surabaya. Mudah-mudahan ngaji ini menjadi ngaji yang manfaat, sebagai mediasi untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid-dini wa dunya hatta al-akhirah. Sebelum kita mengaji, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita bersama diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul untuk thalabatul ilm, untuk mencari ilmu Allah, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sehingga Allah menaikkan derajat kita dengan barokah ilmu, dan ilmu mampu menolong kita dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Beserta kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wasilah guru-guru kita, dengan jasa para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh, ilmu yang kita peroleh dari ulama-ulama kita menjadi ilmu yang manfaat dan menjadi jariah bagi beliau-beliau semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, wa khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila al-Imam Al-Zarnuji, wa ila jami'i muallimina wa asatidina, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mengawali ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, di mana kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah merupakan kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, sangat populer di kalangan para ahli ilmu yang menuntut ilmu. Sebenarnya banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang tata cara, etika, adab ketika menuntut ilmu, seperti adab lil banin, seperti adabut ta'lim, karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan salah satunya adalah kitab Ta'limul Muta'allim yang insya Allah akan kita kaji, kita mulai pada hari ini. Kitab Ta'limul Muta'allim ini pengarangnya adalah Al-Imam Al-Zarnuji. Beliau adalah ulama dari Persia, dekat
dengan Turki. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah ulama yang berasal dari Afghanistan. Terlepas daripada itu, beliau adalah ulama yang sangat alim, sangat concern dalam hal menuntut ilmu, sehingga beliau berupaya untuk menulis kitab ini sebagai bentuk penjelasan, penerangan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Imam Al-Zarnuji dalam background fikih, beliau bermadhab Hanafi. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau memang beliau berasal dari daerah Persia, kalau Persia itu dalam dunia kontemporer sekarang ini masuk di negeri Iran dan Turki. Karena Iran itu berbatasan dengan Turki, mereka bermadhab Hanafi. Begitu juga dengan Afghanistan. Kalau memang dinisbatkan beliau itu berasal dari Afghanistan, Afghanistan pun mayoritas bermadhab Hanafi. Ini adalah sebuah fenomena yang unik sebenarnya. Kitab Ta'limul Muta'allim yang notabene adalah pengarangnya seorang Hanafiyah, tapi sangat masyhur di kalangan kita, di mana kita ketahui bersama bahwa kita bermadhab Syafi'iyah. Tapi tidak ada masalah karena kita bisa menerima 4 madhab itu. Baik, kita langsung saja memasuki materi. Pada hari ini adalah muqaddimah awal dari penjelasan kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisan kitab Ta'limul Muta'allim ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Dan segala puji bagi Allah alladzi faddala bani Adam, yang telah memuliakan bani Adam, memuliakan anak turun Adam, yaitu manusia, bil ilmi, dengan ilmu, wal amal, dan amal, perbuatan, ala jami'il alam, atas seluruh alam. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk yang begitu mulia, sangat mulia. Oleh sebab itu maka kita tidak pantas tidak mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Allah menyampaikan diulang 31 kali di dalam Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita masih saja tetap mendustakan nikmat-nikmat Allah. Kita masih saja mendustakan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu sekali lagi beliau pun sang muallif mengajak kepada kita untuk bersyukur. Sekali lagi bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita ini adalah makhluk yang utama, makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat Arab, pemimpin bangsa Arab wal ajam, dan pemimpin bangsa non-Arab. Maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin kita semua, pemimpin manusia, bukan hanya pemimpin golongan tertentu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin seluruh alam.
wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, dan kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau ya nabi'il ulumi wal hikam, yang jadi sumber daripada ilmu dan hikmah. Sebagaimana kita ketahui bersama para hadirin sekalian bahwa Rasulullah menyampaikan di dalam hadis ma ana alaihi wa ashabi, bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Termasuk di dalamnya adalah para keluarga beliau, ahlul bait beliau. Karena ahlul bait dan sahabat beliau itu adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan, khazanah keilmuan yang kita peroleh. Kalau kita ketahui bersama, kita runut dalam struktur sanad keilmuan kita, setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain, kita memperoleh sumber ilmu itu adalah dari para sahabat. Oleh sebab itu maka kita doakan, semoga Allah memberikan rahmat dan salamnya kepada baginda Rasulullah, kepada seluruh ahli keluarganya, dan kepada seluruh para sahabatnya. Wa ba'd, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilm fi zamanina. Beliau menyampaikan falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilm, ketika aku melihat, ra'aitu katsiran, saya melihat banyak min tullabil ilm, dari orang-orang yang menuntut ilmu, fi zamanina, pada zaman kita, pada zaman saya, maksudnya adalah beliau menceritakan bahwa saya melihat orang-orang yang menuntut ilmu itu yajidduna ilal ilmi, sungguh-sungguh terhadap ilmu, betul-betul mencari ilmu, wala yasilun, akan tetapi mereka tidak sampai. Maknanya adalah au mim manafihi wa thamaratihi. Maknanya adalah orang yang menuntut ilmu itu meski sungguh-sungguh, tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu itu, tidak mendapatkan buah dari nikmatnya ilmu itu. Berangkat dari kecemasan yang beliau lihat, yang beliau amati, sehingga beliau berupaya untuk menulis kitab ini. Dilanjutkan wahyal amalu bihi wan nashru, yaitu mengamalkannya serta menyebarkan daripada ilmu itu. Yuhramuna lima annahum akhta'u tara'iqahu, di mana mereka itu terhalang karena akhta'u tara'iqahu, sesungguhnya mereka itu salah jalan. Khata', jalan yang mereka tempuh para ahli ilmu, para orang yang menuntut ilmu itu salah. Wa taraku syara'itahu, dan mereka banyak meninggalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika menuntut ilmu. Karena wa kullu man akhta'at tariq, siapa saja yang salah jalan, dhalla, maka dia akan kesasar, dia akan sesat. Wala yanalul maqsud qalla aw jalla, dan dia tidak akan mendapatkan tujuannya, dia tidak akan mendapatkan apa yang ia maksud, qalla aw jalla, sedikit ataupun banyak, dia tidak akan pernah mendapatkannya karena dia salah jalan. Wa ahbabtu, aradtu wa ahbabtu, oleh sebab itu beliau menyampaikan aradtu, saya ingin, wa ahbabtu, dan saya suka, an ubayyina lahum, akan aku terangkan kepada mereka, orang yang menuntut ilmu, tariqat ta'allum,
cara untuk menuntut ilmu. Ala ma ra'aitu fil kutubi, sebagaimana yang aku lihat dalam beberapa referensi, beberapa kitab. Wa sami'tu min asatidhi, dan aku mendengar langsung dari guru-guruku, ulil ilmi wal hikam, yang memiliki ilmu serta hikmah. Jadi hadirin sekalian, ini sangat penting. Ilmu itu sangat hampa kalau tidak ada hikmah. Hikmah itu luar biasa dari hati. Oleh sebab itu maka ilmu dan hikmah ini tidak bisa dipisahkan. Hikmah saja tanpa ilmu juga akan kering. Oleh sebab itu maka kita berupaya untuk mencari ilmu dan hikmah. Dan selanjutnya, roja'an ad-du'a ali minar raghibina fihi al-mukhlisin bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Dan aku mengharap doa kepadaku dari orang-orang yang sungguh-sungguh suka dalam ilmu dan ikhlas dalam menuntut ilmu, agar aku diselamatkan pada hari kiamat. Ba'dama istakhartu Allah Ta'ala fi, setelah aku berikhtiar memilih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sammaituhu, kemudian beliau menulis kitab ini dengan judul Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim, maknanya adalah mengerti wong kang amrih ilmu, orang yang menuntut ilmu, tariqat ta'allum, di dalam cara menuntut ilmu, ing dalane ngaji. Jadi beliau setelah memohon doa, berikhtiar, beristikharah, akhirnya beliau memberi nama kitab ini dengan judul Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Wa ja'altuhu fusulan, kemudian beliau menjadikan kitab ini beberapa fasal, beberapa bab. Di antaranya adalah faslun fi ma hiyatil ilm, fasal atau bab yang menjelaskan tentang hakikat ilmu, wal fiqh, dan fikih, hukum Islam. Apa itu pengertian, apa itu hakikatnya daripada ilmu, daripada fikih, itu dijelaskan dalam bab ini. Wa fadlih, dan keutamaan-keutamaannya. Kemudian faslun fin niyah fi halit ta'allum, bab yang selanjutnya adalah tentang niat dalam menuntut ilmu. Ini dijelaskan juga. Kemudian faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyarik wathabat, fasal atau bab tentang yang menjelaskan tentang memilih ilmu yang harus dituntut, yang harus dipelajari, wal ustad memilih guru, wasyarik memilih teman, wathabat, dan tetap bersamanya. Ini dijelaskan dalam fasal tersebut. Kemudian faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli, fasal atau bab tentang memuliakan ilmu beserta ahlinya, orang yang ahli ilm. Itu dijelaskan, dikupas oleh beliau. Kemudian faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah, fasal dalam fil jiddi yang menjelaskan tentang benar-benar sungguh-sungguh dalam mengaji, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wal muwadhabah, ajak istiqomah, continue, wal himmah, dan keinginan yang luhur dalam menuntut ilmu. Itu dijelaskan oleh beliau.
Selanjutnya faslun fi bidayah as-sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Menjelaskan tentang awal permulaan serta qadri, kira-kira atau besaran, wa tartibihi, dan urutan atau tertibnya ketika kita menuntut ilmu. Selanjutnya faslun fit tawakkal, fasal bab tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsil, pasal atau bab yang menjelaskan tentang waktu yang menghasilkan, waktu yang bisa menyampaikan kita untuk menuntut ilmu. Kemudian faslun fi syafaqah wan nasihah, fasal atau bab yang menjelaskan tentang perasaan belas kasih dan nasihat. Faslun fil istifadah, fasal tentang faedah-faedah, keutamaan-keutamaan. Faslun fil wara' halat ta'allum, bab yang menjelaskan tentang sikap wara', sifat wara' ketika menuntut ilmu. Faslun fima yurithul hifz wan nisyan, fasal atau bab yang menjelaskan tentang apa saja yang mewariskan atau mempermudah untuk menghafal dan hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mudah lupa. Kemudian faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna', bab yang menjelaskan tentang apa yang mempermudah atau mendekatkan jalan untuk mendekatkan terhadap rizki, dan apa yang bisa menjauhkan dari rizki. Itu dijelaskan oleh beliau. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, dan yang menambahkan terhadap umur, dan apa saja yang menyebabkan orang itu pendek, wa ma yanqus, dari umurnya. Nah, itu beberapa fasal yang dijelaskan oleh beliau yang insya Allah nanti akan kita kaji bersama secara online ini, secara tertib. Wa ma taufiqi illa billahi alaih wa tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik bagiku illa billah, kecuali dari Allah. Tawakkaltu wa ilaihi unib, dan aku bertawakal, kata beliau, wa ilaihi, dan kepadanya tempat kembali. Wa ilaihi unib. Beliau memulai bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah akhlak adab yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, bahwa semua ilmu itu tidak ada lain, semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin muqaddimah penjelasan dari ngaji kitab Ta'limul Muta'allim ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah, diberikan kesungguhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan terhadap ilmu, sehingga kita senantiasa mau dan mampu untuk menuntut ilmu, dimuliakan dengan ilmu, diampuni oleh Allah dengan ilmu, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil ilm, dengan barokah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما نافعة.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wallahu a'lam bishawab wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.